Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar materi untuk persiapan ASPD, Asesmen Standar Penilaian Daerah, atau Ujian Akhir Sekolah Muatan IPA. Nah, kita akan belajar contoh soal dan pembahasan, khususnya sistem pencernaan dan gangguannya. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Contoh soal pertama, perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada nomor 1 dan 2 seperti tampak pada gambar adalah titik-titik. Yuk kita bahas. Organ nomor 1 adalah usus besar. Pada usus besar terjadi proses pembusukan makanan dengan dibantu bakteri Escherichia coli. Dan juga terjadi proses penyerapan kelebihan air dan garam mineral pada sisa makanan, sehingga air dan garam mineral tersebut dapat digunakan kembali oleh tubuh. Sedangkan gambar nomor 2 adalah usus halus. Pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Selain itu, pada usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Nomor 1 menyerap air dan nomor 2 menyerap sari-sari makanan. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan makanan yang ditunjukkan huruf X dan Y adalah titik-titik. Nah, organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah mulut. Pada mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan gigi, dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim petealin. Enzim petealin ini adalah enzim yang menguraikan karbohidrat atau zat tepung atau amilum menjadi glukosa atau gula sederhana. Sedangkan organ yang ditunjuk oleh huruf Y adalah lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara mekanik, sehingga pada lambung makanan berubah menjadi bubur. Dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Nah, enzim yang bekerja pada lambung ada 3. Yang pertama adalah enzim pepsin, yang menguraikan protein menjadi pepton. Yang kedua adalah enzim renin yang mencerna protein susu. Dan yang ketiga adalah asam klorida atau HCl yang bertugas mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Terjadi proses pencernaan kimiawi oleh enzim petealin untuk organ yang ditunjuk huruf X dan mengasamkan makanan untuk organ yang ditunjuk oleh huruf Y. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar alat pencernaan yang ditunjuk anak panah dapat menghasilkan enzim yang berfungsi untuk titik-titik. Nah, organ yang ditunjuk oleh anak panah bernama pankreas. Pankreas mampu menghasilkan enzim, yaitu enzim lipase yang mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang kedua adalah enzim amilase yang mencerna amilum atau karbohidrat atau zat tepung menjadi glukosa. Glukosa merupakan gula sederhana. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin. Enzim tripsin ini berfungsi mencerna protein menjadi asam amino. Nah, ketiga enzim tersebut akan disalurkan oleh pankreas ke usus halus dan bekerja di usus halus. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, mencerna karbohidrat menjadi glukosa oleh enzim amilase. Contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Proses pencernaan makanan pada organ yang ditunjuk huruf X adalah titik-titik. Nah, organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah usus halus. Kita ingat pembahasan sebelumnya bahwa pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu oleh enzim lipase,
amilase, dan tripsin. Dan pada usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Pada usus halus, ada 3 enzim yang bekerja, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Terjadi proses penguraian protein menjadi asam amino, yaitu dilakukan oleh enzim tripsin. Contoh soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf P dan H adalah titik-titik. Nah, organ yang ditunjuk huruf P adalah mulut. Pada mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan gigi, dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim petealin. Enzim petealin ini menguraikan karbohidrat atau zat tepung menjadi glukosa atau gula sederhana. Sedangkan organ yang ditunjuk huruf Q adalah lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Kita ingat pembahasan sebelumnya, enzim-enzim yang bekerja pada lambung, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Pada organ yang ditunjuk huruf P, terjadi proses mengubah zat tepung menjadi zat gula dengan enzim petealin. Dan pada organ yang ditunjuk huruf Q, terjadi proses memecah protein menjadi pepton oleh enzim pepsin. Contoh soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang benar sesuai gambar adalah titik-titik. Nah, kita akan menganalisis pilihan jawaban masing-masing. Pilihan jawaban A benar, karena hati dapat menghasilkan cairan empedu, dan cairan empedu tersebut berfungsi untuk mencerna lemak. Sehingga pilihan yang benar adalah A. Nah, kita juga perlu membahas pilihan jawaban yang lain. Jawaban B salah, karena organ nomor 2 adalah usus besar. Pada usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan, serta penyerapan air dan garam mineral. Sehingga pilihan jawaban B salah. Pilihan jawaban C salah karena organ nomor 3 adalah usus halus. Pada usus halus tersebut terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan, bukan air dan garam mineral. Dan pilihan jawaban D juga salah karena organ nomor 4 adalah usus halus bagian duodenum. Bagian duodenum adalah bagian usus halus yang berperan untuk terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Sehingga jawaban yang tepat adalah A ya. Kita beri tanda silang pada huruf A. Contoh soal nomor 7. Bakteri Helicobacter pylori menyebabkan gangguan pencernaan. Gejala yang dialami penderita adalah perut terasa panas, terkadang disertai nyeri, mual dan muntah, tidak berselera makan, serta sering bersendawa. Penyakit dengan tanda-tanda tersebut adalah titik-titik. Oke, kita akan membahas setiap pilihan jawabannya ya. Pilihan jawaban A salah, karena tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhosa, bukan Helicobacter pylori. Kemudian jawaban B benar, karena penyakit gastritis memiliki gejala-gejala yang sesuai pada soal dan disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Pilihan jawaban C salah, karena konstipasi memiliki gejala sulit buang air besar. Gejalanya feses keras dan sakit di bagian anus saat buang air besar. Dan pilihan jawaban D juga salah, karena apendisitis merupakan peradangan pada umbai cacing. Gejalanya demam, nyeri perut di bagian kanan bawah, mual, perut kembung, dan kehilangan selera makan.
ada gejala yang tidak sesuai dengan soal ya. Jadi pilihan yang benar adalah B, gastritis. Contoh soal nomor 8. Budi menderita sakit punggung, demam, pusing, mual, dan sering mengigau saat tidur. Setelah diperiksakan di rumah sakit, ia terkena infeksi bakteri Salmonella. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit seperti yang dialami Budi adalah titik-titik. Nah, gejala yang disebutkan pada soal adalah gejala penyakit tifus. Dan penyakit tifus juga disebabkan karena infeksi bakteri Salmonella. Berikut ini pencegahan penyakit tifus. Yang pertama, pemberian vaksin tifoid, mengonsumsi makanan bersih atau higienis, dan membiasakan melindungi makanan dari hewan pembawa penyakit, seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan peralatan makan. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, mengonsumsi makanan yang bersih. Contoh soal nomor 9. Reza mengalami gangguan pada usus. Penyakitnya ditandai dengan demam, kram perut, muntah-muntah, buang air besar terus-menerus, dan feses berdarah atau berlendir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut adalah titik-titik. Nah, gejala penyakit yang diilustrasikan pada soal adalah gejala penyakit disentri. Penyakit disentri ini disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella atau infeksi parasit bersel 1, yaitu Entamoeba histolytica. Nah, pencegahan untuk penyakit disentri adalah dengan cara mengonsumsi makanan higienis, rajin mencuci tangan, meminum air bersih dari wadah tertutup, serta menggunakan alat makan yang bersih. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, menjaga kebersihan alat makan. Contoh soal terakhir, yaitu nomor 10. Pak Tarjo sakit. Gejalanya, mata dan kulitnya menguning. Dia mengeluh air kencingnya berwarna gelap. Dia sering merasa nyeri di perut dan merasa mual. Selain itu, badannya juga demam dan sering merasa kelelahan, serta merasa sakit di ulu hati. Cara tepat agar kita terhindar dari penyakit seperti yang dialami Pak Tarjo adalah titik-titik. Nah, gejala yang diilustrasikan pada soal adalah gejala penyakit hepatitis yang menyerang sel-sel hati serta disebabkan oleh infeksi virus hepatitis. Berikut ini cara pencegahan penyakit hepatitis. Yang pertama, dengan pemberian vaksin hepatitis, mengonsumsi makanan bersih atau higienis, mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan peralatan makan, serta menggunakan alat kebersihan diri secara pribadi. Jadi, jawaban yang tepat adalah menjaga kebersihan peralatan makan yang ditunjukkan oleh pilihan huruf P. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.